Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tisha Ramadhani Dilma dengan nomor P 2010722022 dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Baik, saya akan mempresentasikan artikel saya yang saya tulis, yaitu dengan judul Nilai Pendidikan dan Keagamaan dalam Novel Ranah Tiga Warna karya Ahmad Fuadi. Baik, artikel ini saya tulis untuk bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai ekstrinsik yang terdapat dalam novel Ranah Tiga Warna karya Ahmad Fuadi, yang terutama yaitu berfokus kepada nilai pendidikan dan nilai keagamaan yang terdapat dalam novel ini. Metode yang saya gunakan dalam analisis ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan membaca keseluruhan isi novel, sehingga hasil bacaan yang telah saya baca secara berulang-ulang beberapa kali akan menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Dan pengumpulan data yang saya temukan, yaitu yang saya buat dalam pengumpulan datanya, yaitu berdasarkan dengan rujukan penulisan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing, yaitu Ibu Rizky Amelia Furqon. Selanjutnya yaitu hasil analisis ini akan menunjukkan peran penting bagaimana pendidikan dan keagamaan berperan penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dan keagamaan adalah kunci utama untuk mencapai fokus tujuan yang akan diraih. Dengan pendidikan kita tidak akan gagal ilmu pengetahuan, kita tidak akan gagal dengan teknologi, dan dengan agama hidup kita akan terarah dan tentunya ke arah yang lebih baik. Dan penulisan ini, artikel ini akan saya tulis di sini dengan rinci dan dirangkum dengan baik, insya Allah. Yaitu yang pertama, pendahuluan. Sebuah novel tentu saja memiliki nilai-nilai kehidupan. Setiap masalah yang dimunculkan dalam novel memberi pelajaran terhadap pembacanya. Begitu pula dengan novel Ranah Tiga Warna ini yang ditulis oleh Ahmad Fuadi, dan Ahmad Fuadi telah menerbitkan 5 novel dan ada 3 novel trilogi. Yang pertama yaitu novelnya berjudul Negeri Lima Menara, yang telah sukses difilmkan dan mendapatkan rating tinggi di dunia perfilman. Dan trilogi kedua itu yaitu novel ini yaitu Ranah Tiga Warna, yang juga telah selesai syuting pada 2019 lalu. Selanjutnya akan ditayangkan pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu trilogi novel yang ketiganya yaitu Rantau Satu Muara. Dan Ahmad Fuadi ini merupakan penulis dengan gaya realistis yang mengangkat cerita berdasarkan kisah nyatanya sendiri. Dan ia lahir di Sumatera Barat, yaitu di Maninjau. Ia lahir pada tahun 30 Desember 1972. Kemudian setelah besar, Ahmad Fuadi merantau ke Jawa dan bersekolah di Gontor. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu ke kuliah di Universitas Pajajaran dan melanjutkan S2-nya yaitu di Amerika. Lalu Ahmad Fuadi bukan hanya seorang novelis, tetapi ia juga seorang wartawan dan pekerja sosial. Lalu adapun alasan saya menulis artikel ini yaitu menentukan pilihan, jatuh pilihan kepada Ranah Tiga Warna ini, yaitu karena selain novel ini bestseller, novel ini mengandung nilai-nilai kehidupan tentang perjuangan yang tidak bisa dianggap remeh, dengan keteguhan hati berdasarkan kisah nyata. Dan adapun alasan lainnya yaitu novel ini juga telah diakui oleh beberapa tokoh terkenal seperti B.J. Habibie, seperti Kiai Haji Hasan, dan juga Helvi Tiana Rosa yang merupakan dosen dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu dosen sastra. Selanjutnya novel Ranah Tiga Warna ini mengandung pesan moral, pelajaran hidup, dan pelajaran hidupnya di sini tidak ada unsur menggurui. Novel ini banyak mengandung hikmah yang dapat kita ambil dan pelajari. Dan jika pembaca menghayati novel ini dengan baik, maka akan mendapat pesan moral yang bermakna
dan berharga sehingga dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan yang memang tidak selalu rata, seperti roda memang selalu berputar begitu. Lalu selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan yaitu telah saya jelaskan di awal, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengimplementasikan dipahami isi pesan dalam novel ini, dan sumber kajian saya dalam kajian ini yaitu artikel ini yaitu berdasarkan cerita dalam novel Ranah Tiga Warna sendiri. Pembahasannya yaitu novel Ranah Tiga Warna memiliki membawa pesan moral yang sangat-sangat penting dalam kehidupan bagi pembaca, dan yang pertama yaitu nilai pendidikan tentunya. Nanti kita bahas nilai keagamannya. Nilai pendidikan yaitu tidak lepas dari pendidikan ini tidak lepas dari setiap manusia, karena setiap manusia tidak akan lepas dari kekangan dalam urusan pendidikan, terutama biaya bagi kalangan bawah. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting demi keberlangsungan hidup, bukan saja untuk kehidupan pribadi. Pendidikan juga bermasalah besar dalam dunia sosial. Tingkat pendidikan akan menjadikan penentuan dalam derajat seseorang. Dilihat dari situasi saat ini bahwa kita sudah merdeka, kita sudah tidak dijajah lagi, tetapi status sosial tetap menjadi bagian penting dari semua orang, di mana orang yang tidak berkemampuan tentu akan dikucilkan, dan orang yang mempunyai ekonomi lancar mereka akan dibangga-banggakan, yaitu dan dengan kelas sosial yang tinggi, dan bahkan mereka ada yang memiliki kesombongan yang di atas rata-rata. Lalu selanjutnya, pendidikan adalah bekal masa depan yang akan menjadikan seseorang menjadi berkualitas, baik itu dari segi ilmu maupun pemikirannya. Namun permasalahan yang sangat penting saat ini yaitu minimnya biaya pendidikan bagi orang yang berekonomi rendah, sedangkan dengan ekonomi yang baik akan mendapatkan pendidikan yang bagus. Namun kadang mereka dengan ekonomi yang baik ini, walaupun dia tahu dia kaya, dia tahu ekonominya baik, tetapi dia menyia-nyiakan hal itu, tidak mau kuliah, bahkan malah berhura-hura saja dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Saat sekarang ini dapat kita lihat bahwa beasiswa saat sekarang ini ada di mana-mana. Kita bisa memilih beasiswa untuk melanjutkan kuliah kita dengan berbagai bentuk untuk sampai kelulusan, baik itu seperti biaya perkuliahan, seperti peningkatan prestasi akademik, beasiswa seperti KIP kuliah, beasiswa seperti bidik misi. Kalau KIP kuliah saat sekarang ini yaitu di 2020, sedangkan bidik misi itu tahun 2019 dan sebelumnya. Lalu selanjutnya beasiswa berupa bantuan biaya mahasiswa. Lalu selanjutnya beasiswa dari Sampurna Foundation yang merupakan, kita ketahui bahwa itu adalah beasiswa dari instansi besar. Lalu selanjutnya itu beasiswa dari BCA Finansial. Lalu ada juga dari Jarum Beasiswa Plus yang merupakan beasiswa populer di Indonesia, dan masih banyak lagi beasiswa-beasiswa lain yang saat ini dapat kita temui. Dan jenis-jenis beasiswa tersebut tentu mempunyai berbagai persyaratan dan ketentuannya, dan tentu saja itu merupakan beasiswa untuk siswa yang berprestasi. Dan siswa berprestasi di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu siswa berprestasi dengan kemampuan ekonomi yang mampu, dan yang kedua yaitu beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu namun berprestasi. Sekarang ini juga pada saat pandemi ini juga didirikan yayasan ruang aksara pengetahuan yang berguna untuk belajar bagi anak-anak yang kurang mampu dan ingin belajar begitu, dan ini gratis. Ini didirikan secara gratis oleh Stefanus Christopher, lalu William Suwandi, dan juga Kevin Samuel Anwa. Kevin memaparkan bahwa kami memiliki keinginan untuk membuat pendidikan di Indonesia lebih maju, membuat pendidikan Indonesia, membantu pendidikan di Indonesia begitu, karena banyak anak-anak yang putus sekolah dengan alasan biaya pendidikan yang mahal. Apalagi di masa pandemi ini, jadi kita memutuskan untuk membuka yayasan ruang aksara pengetahuan.
paparan Kevin ini ditulis dalam kompas.com pada Jumat, yaitu pada tanggal 20 bulan 3 2020 lalu. Sedangkan dahulu beasiswa dan bantuan-bantuan seperti tersebut tidak ada sama sekali. Mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus bekerja keras, bukan hanya bekerja keras dalam otak, tetapi juga bekerja keras dalam banting tulang. Mereka saat itu mereka tidak ada beasiswa selain beasiswa ke luar negeri. Kalau beasiswa ke luar negeri dahulu ada, tetapi beasiswa di dalam negeri dahulu tidak ada. Oleh sebab itu banyak dari anak-anak yang kurang mampu putus sekolah dan berakhir dengan pengangguran. Dan walaupun saat itu mereka bisa berkuliah, bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus banting tulang terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan bahwa orang tua mereka kewalahan dalam pembayaran uang kuliah anaknya. Banyak dari mereka yang menginginkan anaknya sukses tentu saja, tetapi kendalanya yaitu dengan biaya perkuliahan, dengan ekonomi mereka yang tentu saja tidak mampu. Setiap calon mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi, yang akan saat tes perguruan tinggi pasti akan menyebutkan bahwa perkuliahan adalah kunci kesuksesan. Dan biaya perkuliahan merupakan kendala bagi yang tidak mampu. Memang sih banyak kasus-kasus kesuksesan yang tidak harus melampaui menduduki bangku kuliah terlebih dahulu, seperti contohnya tokoh-tokoh besar. Banyak yang tidak kuliah tetapi bisa sukses, tetapi dari tokoh-tokoh besar tersebut tidak semuanya bisa tercapai, bisa sukses. Tidak semua orang bisa sukses seperti tokoh-tokoh besar tersebut. Jadi kuliah itu adalah jalan menuju pendidikan yang lebih tinggi dan mempunyai pilihan dalam mengambil masa depan. Ada pilihannya, mau ini, mau itu. Dan dengan berkuliah kita dapat menciptakan nilai tinggi dengan berorganisasi, dan juga jika nilai kita tinggi dan bagus sesuai kriteria, kita juga bisa melanjutkan kuliah ke luar negeri. Dan hal itu tentunya sangat berguna untuk pilihan kita di dunia kerja nantinya. Itu sangat berguna sekali. Selanjutnya yaitu peranan agama. Agama dalam kehidupan manusia tidak akan lepas, karena agama adalah pedoman hidup manusia. Agama adalah sendi-sendi kehidupan manusia. Agama akan mengatur kehidupan manusia dalam kebaikan, dan orang-orang yang beragama akan selalu dibersamai oleh Tuhannya. Agama adalah ajaran kebaikan yang dengan kita mengamalkan agama dalam aspek kehidupan, kita akan menjalin hubungan yang harmonis, yang indah dengan sesama, dengan alam semesta, dan juga tentunya dengan Tuhan. Di saat orang-orang yang tidak beragama, maka hidupnya akan penuh dengan keraguan-raguan. Jika ia mengalami penderitaan, maka seorang yang tidak mempunyai agama, ia akan mudah terjerumus kepada hal-hal yang berupa keburukan, bahkan kemaksiatan. Seseorang yang tidak memiliki agama dalam kehidupan, ia akan mudah saja dibawa ke sini, dibawa ke situ, terombang-ambing. Sedangkan orang yang mempunyai agama yang kuat, manusia yang punya keimanan yang kuat, ia akan selalu percaya kepada Tuhannya, terhadap kuasa Tuhannya. Apapun itu, ia akan percaya bahwa musibah yang menimpanya tidak akan melampaui batas keimanannya, tidak akan melampaui batas kemampuannya. Seseorang yang punya keimanan yang kuat selalu akan sabar atas cobaan yang menimpanya. Ia akan hadapi dengan ikhlas, dan tentunya cobaan tersebut harus dilawan, bukan hanya kita duduk tenang dan melampaui ke cobaan itu. Tidak bisa seperti itu. Kita harus bekerja keras untuk melawan itu, dan juga tidak lupa selalu berdoa kepada Allah terhadap keberhasilan di kemudian hari. Lalu selanjutnya yaitu dalam negara,
yang bangsanya tidak beragama, tentu negara tersebut tidak akan maju dan tidak akan berarti apa-apa. Kita akan mudah terhasut oleh berbagai kata-kata sehingga akan merobohkan tonggak persatuan bangsa. Dan dalam negara Indonesia yang merupakan negara yang berbeda ras, suku, bangsa, agama sangat penting dalam pedoman hidup. Dan juga seperti dapat kita ambil contoh seperti negara Kanada dan Yordania, mereka adalah dua buah negara yang dari sekian banyak negara yang melakukan toleransi terhadap negara lain seperti Indonesia. Walaupun berbeda ras, suku, bangsa, dan agama dengan mereka tetap berbaur seperti saudara sendiri. Dan memiliki tujuan, visi, dan misi dalam kehidupan tentu harus diperjuangkan. Apa alasan kita tidak memperjuangkan hal tersebut? Apakah itu dilarang karena kita memiliki hak asasi manusia tentunya. Begitu pula dengan setiap rintangan dan cobaan yang kita lalui, kita sebagai manusia dengan umat beragama yang kuat pasti akan menghadapi rintangan tersebut. Kita harus yakin kepada Tuhan, karena perjuangan dan pengorbanan itu adalah hal yang melekat pada kehidupan seseorang tentunya. Tidak akan lepas dari itu. Setiap manusia pasti mempunyai cobaan dan rintangan dalam hidupnya. Kita juga harus ingat pada saat perjuangan Nabi Muhammad SAW dahulu yang dalam menyebarkan agama Islam. Beliau menyebarkan agama Islam dengan penuh rintangan tetapi tetap dilalui oleh beliau. Baginda Rasulullah SAW pada saat itu dilempari batu oleh umat kafir Quraisy sampai dahinya berdarah-darah, bercucuran darah, tetapi ia tidak mau darah tersebut jatuh ke tanah. Selalu disekanya di saat darah itu akan jatuh ke tanah. Hal itu dikarenakan jika darah baginda Rasulullah SAW jatuh ke tanah, maka Allah akan sangat marah besar dan melaknat orang-orang kafir, membinasakan orang-orang kafir tersebut disertai keturunannya. Seperti itulah baginda Rasulullah. Jadi kita harus belajar dari beliau bahwa kita juga harus melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan Hasan Al-Basri pernah mengatakan dunia ini memiliki 3 hari. Hari kemarin yaitu ia telah pergi dengan semua yang menyertainya. Hari esok mungkin tak akan pernah kita temui lagi. Lalu selanjutnya hari ini adalah hari kita, yaitu milik kita, maka laluilah dengan beramal. Dan juga Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa kesabaran itu ada 2 macam, yaitu kita sabar atas sesuatu yang tidak kita inginkan dan sabar atas sesuatu yang kita inginkan. Lalu selanjutnya itu penutup. Setelah selesai dari pembahasan nilai pendidikan dan keagamaan dalam novel Ranah 3 Warna Karya Fuadi ini mencakup beberapa hal yang sangat dominan dengan kehidupan. Pendidikan adalah satu hal yang penting dan saat ini pendidikan masih sangat penting bagi masyarakat, seluruh masyarakat, bukan masyarakat tertentu saja. Itu sangat penting bagi derajat seseorang. Apakah derajat seseorang akan tinggi jika ia berpendidikan, derajat seseorang akan rendah jika ia tidak berpendidikan. Karena itu adalah tonggak kehidupan, dan tentu saja bagi orang-orang miskin dengan ekonomi rendah, pendidikan sangat penting untuk memajukan ekonomi keluarga dan menaikkan derajat keluarganya. Dan nilai religius yang terdapat dalam novel Ranah 3 Warna yaitu kita harus taat kepada sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Manusia yang sabar terhadap cobaan tentu saja akan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan kesungguhan tekadnya. Dan pendidikan dan agama dalam novel ini akan menampilkan tradisi masyarakat yang tidak akan lepas dari memandang kelas sosial. Namun keuntungannya di masa saat sekarang ini telah ada berbagai beasiswa, telah banyak pilihan-pilihan beasiswa kepada kita, kepada ekonomi yang rendah, sehingga bisa berkuliah seperti setara dengan orang-orang dengan ekonomi yang tinggi lainnya, yaitu kita bisa seperti mereka. Baik, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan, Ibu. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.